Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yaitu mantan Ketua YPI Ansor itu ditahan karena korupsi haji. Yakut keluar dari ruang pemeriksaan dengan rompi oranye tahanan KPK dan memegang map batik menutupi borgol yang mengikat kedua tangannya. Ia terlihat digiring dari ruang pemeriksaan ke mobil tahanan KPK sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, KPK belum mengungkapkan detail perbuatan Yakut. Sebab, hal itu baru akan disampaikan melalui konferensi pers. Sebelum masuk mobil tahanan, Yakut masih membantah menerima uang dalam perkara ini. KPK dalam kasus ini telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, dan mantan staf khususnya, Isfa Habidal Aziz atau Gus Alex. Yakut dan Gus Alex disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur adanya kerugian negara dari korupsi yang dilakukan. Dalam sidang gugatan pra-peradilan, Biro Hukum KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam korupsi haji mencapai 622 miliar rupiah. Jumlah itu berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya tidak pernah menerima seperser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Gus Alex sempat memerintahkan pejabat Kementerian Agama untuk mengembalikan uang yang telah dikumpulkan kepada Asosiasi Haji atau PIH. Hal itu dilakukan setelah DPR akan membuat pansus haji. Asep menjelaskan, permintaan biaya komitmen atau biaya lain kepada PIH pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 merupakan perintah Gus Alex. KPK mengungkapkan, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas berupaya menyuap pansus haji di DPR sekitar $1 juta Amerika Serikat untuk pengkondisian. Namun, upaya itu ditolak. Asep juga menjelaskan, upaya tersebut diduga dilakukan lewat perantara yang telah diperiksa KPK. Namun hal itu baru akan terungkap ketika persidangan. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya, IAA memerintahkan saudara MAS selaku Kasubdit Perizinan, Bina Penyelenggaraan Haji, untuk meminta sejumlah uang kepada PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jamaah haji khusus sekurang-kurangnya sebesar $2.500 atau 42,2 juta per jamaah sebagai fee atau komitmen fee. Ya, jadi ada percepatan, disebutnya ini percepatan bayar. Nah, itulah yang diminta. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024. Praktik permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK yang dibebankan kepada jemaah calon haji dalam harga paket haji khusus ini juga dilakukan di tahun 2023. Jadi ini sudah sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dalam ini di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu tadi kan diminta antara sekitar 4.000 sampai 5.000 per jamaah gitu ya. Karena memang tambahannya hanya sedikit, hanya sekitar 8.000 saja, seperti itu. Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk pansus haji, ya sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kasubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK. Jadi setelah dikumpulkan, dikembalikan lagi nih karena mau ada pansus waktu itu ya. Namun sebagian uang fee masih ada yang disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi saudara YCK. Ini keterangan yang diperoleh oleh kami. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengkondisikan pansus haji yang diketuai oleh YCK, walaupun hal tersebut tidak jadi gitu ya, ditolak oleh pihak pansus. Untuk melengkapi penyidikan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kira-kira sekitar 622 miliar. Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang sejumlah 3,7 juta US dollar, 22 miliar rupiah untuk mata uang rialnya 16.000 serta 4 unit mobil dan 5 bidang tanah. Di sisi lain, ketika Yakut dibawa ke mobil tahanan, massa berseragam Banser terlihat mengamuk di halaman KPK. Massa berkali-kali teriak bahwa KPK zalim. Selain itu, mereka juga mengelulukan nama Yakut seiring kepergian mantan ketua YIPI Ansor itu ke tahanan. Tak hanya itu, massa berulang kali menggoyang-goyangkan pagar besi di depan KPK. Mereka juga membakar kaos bertuliskan KPK.